Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara Prasetya Saragi, NIM 12012233322 dari kelas TI 4608. Di sini saya akan menjelaskan masalah Design of Radiation Therapy Problem pada mata kuliah penelitian operasional 2. Kita masuk ke masalahnya. Di sini dijelaskan, saya artikan sedikit. Mari baru saja didiagnosis menderita kanker pada stadium yang cukup lanjut. Secara khusus, ia menderita tumor ganas yang besar di area kandung kemih. Mari akan menerima perawatan medis paling canggih yang tersedia untuk memberinya setiap kesempatan yang mungkin bisa membuatnya untuk bertahan hidup. Perawatan ini akan mencakup terapi radiasi ekstensif. Lalu katanya, terapi radiasi melibatkan penggunaan mesin perawatan sinar eksternal untuk menyalurkan radiasi pengien ke seluruh tubuh pasien yang akan merusak kanker dan kesehatan. Setiap sinar memberikan lebih banyak radiasi ke jaringan di dekat titik masuk daripada ke jaringan di dekat titik keluar. Penyebaran juga menyebabkan beberapa pengiriman radiasi ke jaringan di luar jalur langsung sinar. Karena sel tumor ini biasanya secara mikroskopis diselingi di antara sel-sel sehat, dosis radiasi di seluruh wilayah tumor harus cukup besar untuk membunuh sel-sel ganas, yang sedikit lebih sensitif terhadap radiasi katanya. Namun cukup kecil untuk menyisakan sel-sel sehat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ya slide-nya menjelaskan tujuan dari desain ini adalah untuk memilih kombinasi sinar yang akan digunakan dan intensitas masing-masing sinar untuk menghasilkan distribusi dosis yang terbaik. Setelah desain pengobatan dikembangkan, maka akan diberikan dalam beberapa kali cicilan yang tersebar dalam beberapa minggu. Untuk mengilustrasikan bagaimana teknik variabel buatan menangani kendala fungsional dalam bentuk lebih besar sama dengan, kami akan menggunakan model perancangan terapi radiasi Mary. Di sini kita lihat datanya, areanya ada healthy anatomy, critical tissues, tumor region, center, lalu center of tumor. Lalu fraction of entry dose absorbed by areanya, BIM satunya untuk healthy anatomy 0,4, untuk critical tissues 0,3, untuk tumor region 0,5, lalu untuk center of tumor 0,6. Lalu untuk BIM 2-nya, healthy anatomia 0,5, critical tissues-nya 0,1, tumor region-nya 0,5, yang terakhir center of tumor-nya 0,4. Lalu di sini kita lihat restriction on total average dosage-nya kilorats. Kita lihat healthy anatomia minimize, critical tissues-nya lebih kecil sama dengan 7, tumor region-nya sama dengan 6, dan yang terakhir center of tumornya lebih besar sama dengan 6. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita harus mencari X1 dan X2-nya. Cara mencarinya dari BIM 1, mencari X1-nya dari BIM 1 yang ada di slide sebelumnya. Lalu untuk mencari X2-nya dari BIM 2 yang ada di slide sebelumnya juga. Lalu untuk ininya dalam kilorats. Lalu untuk meminimumkan Z-nya,
meminimumkan Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 dengan ada 3 pembatas. Pembatas pertama 0,3x1 ditambah 0,1x2 lebih kecil sama dengan 7. Lalu 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. Dan yang terakhir 0,6x1 ditambah 0,4x2 lebih besar sama dengan 6. Kita lihat X1, X2-nya lebih besar dari 0. Dalam konteks kasus ini, untuk menjawabnya, kita menggunakan metode Big M. Kita memberikan fungsi Z tujuan pada pembatas yang memiliki pertidaksamaan terkecuali pembatas sama dengan. Kalau untuk yang lebih kecil sama dengan, maka variabel tambahan jadi positif. Dan untuk yang positif lebih besar sama dengan, kita menggunakan variabel tambahannya menjadi tanda negatif. Seperti yang kita lihat, minimize Z-nya ada tambahan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4. Dengan ada perubahan pembatas seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yang lebih kecil sama dengan, kita menggunakan positif yang menjadi 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah x3 sama dengan 7. Lalu yang untuk pembatas keduanya tetap, dan yang terakhir karena lebih besar sama dengan, kita memakai tandanya negatif, yaitu 0,6x1 ditambah 0,4x2 negatif x4 sama dengan 6. Di sini kita ketahui variabel non-basis pada kasus ini yaitu x1, x2, dan x4. Kenapa x4 itu jadi variabel non-basis? Karena x4 pada kasus ini bernilai negatif. Karena pada variabel basis itu tidak boleh koefisiennya bernilai negatif. Pada metode ini kita harus menambahkan variabel basis di pembatas 1, seperti yang tadi. Pembatas 1 dan 3 dengan menambahkan X5 dan X6. Namun kita juga menambah variabel MX5 dan MX6 karena kita melakukan pendekatan menggunakan metode Big M. Kita lanjut ke slide-nya. Nah, seperti ini kita tambahkan MX5 dan MX6. Jadi apa itu M? M itu adalah suatu bilangan yang sangat besar, bisa sampai tak hingga dia. Tetapi pada metode kali ini kita meminimumkan tujuan M-nya bernilai positif kalau meminimalkannya. Jadi di sini ada tambahan di tujuan Z-nya 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah mx5 ditambah mx6. Lalu ada tambahannya 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah x3 yang pembatas 1 tetap. Yang pembatas kedua ada perubahan yaitu 0,5x1 ditambah 0,5x2 ditambah x5 sama dengan 6. Lalu yang pembatas terakhir 0,6x1 ditambah 0,4x2 dikurang x4 ditambah x6 sama dengan 6. X1, X2, X3, X4, X5, X6-nya lebih besar sama dengan 0. Lalu kita masuk ke iterasi 1. Di sini kita terdapat model tabularnya pada interaksi pertama. Memasukkan data yang telah diketahui ke dalam pembatas. Setelah itu kita menentukan entering dan leaving variabelnya. Jadi entering kita cari variabel yang terkecilnya karena fungsi tujuan kita tadi adalah meminimalkannya. Entering yang kita dapatkan di kolom X1 dan untuk leaving-nya pada baris ketiga. Karena kita lihat dari rasio yang didapatkan. Karena rasio untuk menentukan mana sih yang digunakan untuk leaving variabelnya,
kita didapatkannya dari rasio minim pada baris ketiga. Jadi rasio yang paling minim itu di baris ketiga. Setelah diketahui entering dan leaving-nya, selanjutnya kita menentukan variabel kuncinya. Maka 0,6 yang di baris ketiga ini, kita ubah menjadi 1, dan yang atasnya ini kita ubah menjadi 00. Jadi 0,5 menjadi 0, 0,3-nya juga menjadi 0. Bagaimana kita cara mengubahnya? Dengan kita memakai sistem OBE. Di sini untuk merubah 0,3-nya menjadi 0, kita memakai OBE-nya min 0,3 B3 ditambah B1. Untuk mengubah 0,5-nya menjadi 0, kita memakai OBE min 0,5 B3 ditambah B2, dan untuk merubah 0,6-nya menjadi 1, kita pakai 1/0,6 B3. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah menjadi 0, di iterasi kedua ini kita menentukan entering dan leaving-nya lagi. Karena fungsi tujuan Z-nya adalah meminimalkan. Kalau meminimalkan, maka fungsi tujuan M-nya harus bernilai positif. Di sini kan masih ada yang negatif. Diketahui X4-nya sebagai entering, karena M di X4 lebih besar dari X3. Di sini M di X4 yaitu 0,83 M. Lebih besar dari yang di X2. Untuk leaving, kita menggunakan rasio yang paling kecil, yaitu 1,2. Rasio yang paling kecil itu 1,2 kita dapatkan. Didapatkan dari 1 per 0,83 pada leaving baris kedua. 0,83 dijadikan 1 terlebih dahulu, dan yang 0,5 ini menjadi 0, kita ubah seperti tadi, dan min 1,67-nya kita ubah juga menjadi 0. Baris C-nya diketahui dengan cara baris C dikurangi perkalian baris CB dikali dengan tiap-tiap kolom untuk menentukan baris C-nya. Kita lanjut ke iterasi ketiga. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bentuk optimalnya. Di X1-nya kita dapatkan 12 konstantanya, lalu X2-nya 0 karena X2 berubah menjadi variabel non-basis. Kenapa tidak diiterasi lagi? Karena di iterasi ketiga ini Big M telah berubah menjadi positif, tidak negatif lagi, karena tujuan fungsinya meminimalkannya. Jadi harus bernilai positif. Z kenapa 4,8? Z ini dari hasil pembagian 0,4 dikali 12. Seharusnya yang di atas ini juga diikutkan, tapi karena dikalinya 0, jadi dihitung tidak ada. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kesimpulan yang kita dapatkan, dosis pada titik masuk untuk berkas 1 adalah 12 kilorad. Lalu dosis pada titik masuk untuk berkas kedua adalah 0 kilorad dari yang kita cari tadi. Sehingga dosis masuk yang diserap oleh anatomi yang sehat adalah 4,8 kilorad. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak tutur kata dan penjelasan yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.